Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, ya hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian kelima. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Anda bisa cek video di channel kami atau klik link di deskripsi video kami. Pada suatu ketika, pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Sarah dari Harran melintasi negeri Mesir. Ternyata raja yang menguasai negeri Mesir kala itu adalah raja yang mata keranjang. Ia memiliki orang-orang yang mencari wanita-wanita yang cantik. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi berhijrah dengan Sarah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun membawa Sarah masuk ke sebuah negeri yang di situ ada seorang raja atau seorang penguasa yang zalim. Maka dikatakan kepadanya, telah masuk ke negerimu Ibrahim dengan seorang wanita yang termasuk wanita tercantik. Dikatakan setelah Hawa hingga zamannya Sarah, tidak ada wanita yang lebih cantik dari Sarah. Maka raja tersebut mengirim utusan untuk bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, siapakah wanita ini yang bersamamu?" Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Saudariku." Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah, "Janganlah engkau mendustakan perkataanku, karena aku telah mengabarkan kepada mereka bahwasanya engkau adalah saudariku. Demi Allah, tidak ada di atas muka bumi seorang mukmin selain aku dan engkau." Maka Ibrahim pun melepas Sarah kepada sang raja. Tatkala Sarah dipertemukan dengan sang raja, maka sang raja tidak kuasa menahan dirinya untuk menjulurkan tangannya ke Sarah. Kemudian Sarah pun bangun, lalu wudhu dan sholat. Ia pun berdoa, "Ya Allah, sungguh aku telah beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, dan aku telah menjaga kemaluanku kecuali hanya kepada suamiku. Maka janganlah engkau menjadikan orang kafir ini menguasai diriku." Lalu tangan raja itu pun terbelenggu dengan belenggu yang sangat kuat. Kemudian sang raja berkata kepada Sarah, "Berdoalah kepada Allah, maka aku tidak akan menyakitimu." Kemudian Sarah berdoa kepada Allah SWT, "Ya Allah, jika raja ini mati, maka akan dikatakan sang wanita telah membunuhnya." Maka terlepaslah raja tersebut. Begitu seterusnya terulang sampai kedua kali atau ketiga kali. Maka raja tersebut berkata, "Demi Allah, kalian tidak mengirim kepadaku melainkan syaitan. Kembalikan wanita ini kepada Ibrahim dan berikanlah kepada wanita ini pembantu." Maka Sarah pun kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu ia berkata, "Lihatlah, Allah mengalahkan raja kafir dan memberikan pembantu wanita." Nah, inilah kedustaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketiga. Tiga dusta ini yang menghalangi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberi syafaat pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Nabi SAW bersabda, "Kemudian mereka pun mendatangi Ibrahim, lalu mereka berkata, 'Wahai Ibrahim, engkau adalah seorang nabinya Allah dan kekasih Allah dari penghuni bumi. Berilah syafaat bagi kami kepada Rabb-Mu. Tidaklah engkau lihat kondisi kami?' Maka Ibrahim berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya Rabb-Ku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah Rabb-Ku murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan murka seperti itu setelahnya. Sesungguhnya aku pernah berdusta 3 kali. Jiwaku, jiwaku, jiwaku justru yang butuh kepada syafaat. Pergilah kepada nabi yang lain, pergilah kalian kepada Musa.'" Lihatlah bagaimana mulia dan takwanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedudukannya sebagai kekasih Allah tidaklah menjadikan beliau pada hari kiamat merasa pantas untuk memberikan syafaat. Bahkan 3 kedustaan yang beliau pernah lakukan selalu teringat oleh beliau, dan beliau anggap sebagai perkara yang besar yang menjadikan beliau tidak berani memberi syafaat. Padahal ketiga kedustaan tersebut semuanya karena Allah dan dalam kondisi terdesak. Dan hendaknya inilah sifat seorang yang beriman yang tidak pernah ujub dan bangga dengan amal saleh yang telah ia kerjakan. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah, akan tetapi beliau tetap berdoa kepada Allah dengan penuh tawadu. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Dan janganlah kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Sekian dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian kelima, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di Mesir.
Mohon doanya agar kami bisa terus menceritakan semua kisah perjalanan para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan segala sesuatu yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami, agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع